Penting banget buat orang PR untuk tetap bisa update sama situasi yang terjadi. Artinya makanya jadi PR tuh jangan asal jadi PR gitu. Harus rajin baca berita, harus tahu di sosial media nih sekarang ramenya apa. Jadi kebaca kan orang tuh behaviornya seperti apa sih di sosial media. Jadi ketika ada masalah nih, misalnya ada sesuatu yang viral di Twitter. Public relations adalah salah satu strategi marketing yang efektif untuk membuat citra, membangun brand credibility, hingga mempertahankan reputasi perusahaan melalui media digital. As we know, public relations is a long-term game. Perusahaan memerlukan waktu yang tidak singkat untuk mendapatkan citra positif di mata publik. Crystal Covington, selaku Directors of Public Relations for Natural Grocers, pernah mengatakan, kamu perlu menjalin relasi dengan media massa selama 30-60 menit setiap minggunya selama 6 bulan untuk mendapatkan media mentions. Nah, untuk mengenal public relations lebih dalam lagi, di EcruTalks kali ini kita akan ngobrol dengan expertnya secara langsung, yaitu Asri Chandramaya, selaku Senior Public Relations Consultant di Imogen. Kita akan bahas public relations mulai dari tujuan, cara kerja, tantangan yang dihadapi, hingga proyeksi karirnya saat ini. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe Ekru TV dan nyalakan post notifications di bawah ya, biar kamu gak ketinggalan video Ekru TV menarik lainnya. Halo guys, balik lagi nih di episode terbaru EcruTalks. Kali ini kita kedatangan guest yang pastinya fenomenal banget nih, apalagi buat kalian yang sering banget scroll TikTok buat nyari tips karir atau jokes karir, pasti sering banget menemukan kakak yang satu ini nih, yang sering banget menggunakan hashtag corporate TikTok. Kita panggil aja kali ya, Kak Asti. Hai Kak. Halo Gaby, apa kabar? Baik banget, gimana Kak Asti? Baik, terima kasih sudah mengundang saya ya, Ekrut ya. Terima kasih. Terima kasih juga udah bersedia untuk hadir nih di Ekrut walaupun sibuk-sibuk. Wow, sama dong, kamu juga pasti sibuk kan ya sehari-hari, kerja juga kan ya Neng ya? Iya ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja nih ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum ngomong langsung ke topiknya, mungkin aku mau tanya dulu nih, kabar Kak Asti lagi ngapain aja nih? Yang pasti aku masih dengan moto aku ya, nggak ada kerjaan lain selain kerja. Karena memang begitu keadaannya ya. Jadi sehari-hari masih kerja 9 to 6, bahkan lebih kadang gitu ya. Dan masih aktif di TikTok juga untuk bikin konten. Jadi doing the best of both worlds lah. Oke, jadi selain jadi TikTok content creator, Kak Asti juga masih jadi Senior Public Relations di Imogen ya? Iya, betul di Imogen. Seru banget nih Kak. Gimana sih Kak kehidupan di agensi? Ngapain aja sih sebagai PR di agensi gitu? Yang pasti kita assist dan support klien ya gitu. Jadi sebetulnya sama dengan pekerjaan pada agensi lain. Cuman ini kadang-kadang ada misconception juga ya tentang orang yang kerja di agensi tuh katanya capek banget lah apa segala macam. Kalau aku sih sudah tidak ada di era seperti itu. Maksudnya nggak ada pekerjaan yang nggak capek ya pertama gitu, dan tergantung juga dari gimana kita manage waktu, dan aku juga orang yang memprioritaskan work life balance. Jadi ya kalau bisa tetap ada kehidupan di luar sana ya Mbak. Tapi sehari-harinya ya selama pekerjaannya masih berlangsung ya aku assist clients, bikin deck, pitching ya, things that usually agency does lah ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, seru banget nih. Mungkin teman-teman bisa nyimak tuh yang pengen kerja di agensi gitu. Apalagi PR, kurang lebih seperti itu nih kehidupannya. Seru loh. Nah, mungkin aku pengen tanya juga nih ke Kak Asti, perjalanan karir Kak Asti selama ini gimana sih? Aku lihat di backgroundnya juga udah sesuai gitu ya, dari PR juga sekolahnya. Terus kenapa bisa berkecimpung di dunia PR ini? Jadi sebetulnya pas dulu sekolah nggak ada tuh bayangan yang namanya mau masuk komunikasi. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya masih SMA realistis aja ya, kadang-kadang pengennya mau jadi ini, mau jadi itu gitu. Tapi ternyata eventually waktu itu aku kuliah di komunikasi, ambil public relations, dan itu udah suka sebetulnya. Ya, satunya itu aku lanjut S2 juga di corporate communications. Jadi memang background education aku udah di PR, karena sepanjang aku belajar di PR, aku ngerasa ini adalah pekerjaan yang cocok buat aku. Nah, awal karirnya, jadi selama aku nih udah 7 tahun ada di industri ini ya kurang lebih gitu. Aku mengawal karirnya
jadi anak magang juga kok, sama gitu. Mungkin kalau ada anak magang yang nonton nih, aku juga dulu magang loh gitu. Sama kok perjalanannya. Perjalanannya sama gitu. Jadi aku magang juga. Dan aku magang 2 kali gitu. Jadi kalau satu kan wajib dari kampus, terus tahun depannya menjelang skripsi aku iseng ikut magang lagi. Jadi dua-duanya itu di PR agency. Jadi aku memang dari awal mengawali karirnya di PR agency. Abis lulus kerja di PR agency lagi. Jadi udah berkecimpung di agency gitu. Setelah ngerasa udah di agency, pengen coba hal baru, aku coba ke startup masih di PR 2 tahun, tapi rasanya aku masih ingin belajar lagi di agency, makanya aku balik lagi ke agency gitu. Dan here I am right now. Jadi kayak dari agency sempat pindah juga ke in-house berarti ya? Pernah terus di ke in-house. agency lagi, mungkin ngerasa lebih fit in di agency gitu Sementara ya, Kak? ini begitu. Oke. Nah, terus sebelum aku masuk ke pertanyaan gitu yang lebih mendalam tentang dunia public relations, mungkin kita main dulu kali ini. Oke, boleh. Icebreaker. Ini ya, myth and facts. Ya. Mitos atau fakta? Tawa gitu gurunya di belakang. Oke, silakan. Mungkin dari statement pertama nih, Kak. PR hanya berperan saat terjadi crisis communication. Itu myths or facts, Tentu Kak? aja mitos. Ini sering banget nih orang, ini salah satu misconception juga tentang public relations gitu ya. Kalau misalnya dia tuh emang yang biasa ngerjain krisis doang ya gitu. Padahal kan building awareness itu kan juga harus sustain ya gitu, dan harus punya ada continuous action lah gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk pas krisis tuh baru inget kita kemana aja loh gitu kan kemarin-kemarin gitu. Jadi itu tentunya mitos. Oke, jadi PR tuh emang sustainable effort gitu ya, dari perusahaan yang harus dilakukan, di-maintain, nggak cuman terjadi saat crisis communication doang. Jangan ya, gitu, tapi emang harus diakui sih ketika krisis itu kita tuh yang kena sedih-sedihnya. Role mungkin besar gitu ya. Iya benar, karena memang di PR itu nggak semua, maksudnya nggak semua bidang bisa memahami krisis kan, karena saat krisis juga, setelah krisis itu kita harus menyiapkan standby statement dan lain-lain gitu ya, dan itu nggak semua bidang itu bisa melakukan hal itu gitu. Makanya biasanya expertise juga. Aku sendiri bukan expert di crisis, tapi memang ada expertise juga tuh di crisis di bagian PR, karena PR itu kan scope of work-nya banyak banget. Makanya kalau misalnya crisis doang tentu aja salah. Cuma mungkin itu salah satu scope-nya PR. Salah satu scope of work-nya kita. Oke. Lanjut ke statement kedua nih, Kak. Ada startup atau early stage company belum memerlukan PR. Menurut Kak Asti gimana? Mitos juga. Oke, kalau untuk startup atau early stage company gitu ya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang tuh memandang sebelah mata pekerjaan public relations karena adanya kemajuan media sosial sekarang. Digital era sekarang gitu. Jadi kesannya tuh public relations udah jadi nggak penting lagi. Istilahnya siapa sih sekarang yang baca koran gitu. Padahal pekerjaannya itu banyak dan di luar daripada itu, apalagi PR juga terus berkembang dan berkembang menjadi digital PR juga, jadi ada effort kita juga di digital di situ. Selain itu, kenapa sih rasanya tuh startup memerlukan adanya peran PR? Karena kan banyak dari startup atau early stage company itu yang mereka butuh fundings atau investors. Nah, fundings itu atau kayak investor itu mereka lihat dari performa perusahaannya. Nah, performa perusahaan kan nggak cuman dari kayak internal data yang di-provide sama perusahaannya gitu, tapi ada faktor eksternal juga yang mesti dilihat kan. Salah satunya investor itu juga melihat pemberitaannya di media. Jadi kalau pemberitaannya positif dan baik, itu akan menjadi peluang besar juga untuk startup bisa mendapatkan mendapatkan fundings baru gitu ya misalnya. Dan ada lagi misalnya startup memang mau seeking for global investors gitu. Nah, global investors itu masih banget yang namanya ngelihat media di pemberitaan. Jadi sebelum kita doing more actions in the startups gitu ya, itu ada stage kayak gitu juga.
Dan selama berjaya udah dapat funding nih, nah kan kita mesti retain juga karena ada stakeholders yang terlibat. Misalnya selain daripada media, kita punya consumer yang harus kita jaga kan kepercayaannya gitu. Selain itu ada stakeholders lainnya, government misalnya. Nah ada pihak-pihak dari pemerintahan juga yang mesti kita jaga juga kan hubungannya. Nah itu tugasnya siapa? Bagian juga dari PR. Jadi mitos. Oke, dicatat ya teman-teman. Mitos ya. Yang kerja di startup mungkin sebenarnya kalian butuh PR gitu. Betul. Dan sekarang kayaknya udah cukup familiar juga banyak startup yang udah mulai melek lah gitu. Artinya mereka punya PR dan gak fokus lagi di sales aja. Oke, lanjut nih ke statement berikutnya. Public relations dapat mengontrol persepsi publik. Mitos atau fakta? Fakta tentunya. Mengontrol ya, selain mungkin kalau mengontrol mungkin lebih pantas lagi kalau misalnya kata-katanya mengelola ya. Kalau mengontrol kan kayaknya kita memaksa dia untuk kayak gini ya pokoknya kayak buat gitu. propaganda jadinya. Betul. Jadi mungkin kita lebih ke manage ya, lebih ke mengelola persepsinya mereka dan menjaga juga. Tapi ya bisa dibilang that's what we do lah gitu. Oke. Jadi lebih ke mengelola persepsi publik Betul. akan perusahaannya sendiri gimana, terus juga buat mutual understanding-nya gitu kali ya kayak. Betul sekali. Oke, lanjut ke berikutnya nih ada menggunakan public relations agency atau PR agency lebih efektif dibandingkan in-house PR. Gimana nih pendapat Kak Asti? Depends. Jadi nggak ada mitos atau fakta karena balik lagi kayaknya ke kebutuhan perusahaannya masing-masing ya. Karena mungkin orang bingung sebenarnya kenapa kita butuh PR agency kalau misalnya di in-house udah ada kan gitu kan. Dan itu tergantung lagi sama kebutuhannya si perusahaan itu gitu. Kalau misalnya memang perusahaannya punya lini bisnis yang banyak sekali sedangkan SDM-nya mungkin nggak banyak, tentu dia butuh PR agency yang support dan assist gitu kan. Karena biar mungkin ada bagian-bagian yang dibantu sama agency gitu ya. Jadi yang internal bisa diurusin oleh in-house-nya gitu. Jadi depends sama kebutuhannya. Ada juga kasusnya mungkin kayak di startup gitu ya. Misalnya mereka kan kadang-kadang suka palu gada gitu misalnya. Jadi ketawa deh, ketawa. Jadi kadang-kadang kita doing multiple jobs at once gitu, dan kadang-kadang yang harus mengerjakan PR itu backgroundnya bukan di PR gitu, dan mungkin diminta untuk lo harus ngerjain PR. In the meantime gue backgroundnya mungkin marketing communications atau gue backgroundnya marketing nih, gue nggak bisa ngerjain. Nah butuh ada orang expertise yang bisa assist. Sekali lagi ya, kita assist, jadi kita bukan menggantikan peran orang yang ada di dalam situ, tapi kita mendampingi mereka lah seperti itu untuk menjalankan aktivitas PR-nya. Oke, apalagi kan tadi Kak Asti juga sempat mention scope of work-nya PR banyak mungkin banget. Jadi kayak emang butuh assistance dari PR agency kalau memang sesuai sama kebutuhan perusahaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Jika di suatu perusahaan ini nggak ada divisi PR, nah apa sih kayak yang bakal terjadi gitu? Iya, bakal terjadi. Nah ini balik lagi sih menurut aku sama kebutuhannya. Kebutuhan atas komunikasinya tuh mau sejauh apa sih sebenarnya gitu. Karena ada juga misconception nih, orang mau PR tapi mengharapkannya ada conversion ke I don't know kayak sales gitu misalnya. Itu kan nggak begitu ya ceritanya. Nah sebenarnya sih itu makanya aku nggak bisa bilang ya nanti perusahaannya bakal jatuh banget kalau nggak ada PR, karena ya tergantung juga gitu. Ada perusahaan besar misalnya kayak oil and gas misalnya, mungkin banyak hal-hal yang harus dilakukan sama PR karena banyak stakeholder yang terlibat kan, dari government, kemudian dari local community, misalnya tempat oil and gasnya itu diproduksi gitu ya, ada hal-hal kayak gitu. Tapi mungkin untuk beberapa perusahaan ada dia mungkin membutuhkan PR hanya dalam event-event atau momen-momen tertentu aja, misalnya pas peluncuran aja, karena selebihnya memang jadi fokusnya adalah sales gitu. Jadi aku rasa itu tergantung daripada kebutuhannya sejauh apa. Makanya kadang-kadang peran PR itu mungkin lebih banyak
dimanfaatkan sama perusahaan yang memang udah stable dan besar sekali, atau mungkin kayak startups gitu ya, karena mereka kan masih butuh credibility dan mungkin fundings juga gitu ya, yang harus melibatkan exposure dari media. Jadi it depends sih menurut aku. Oke, jadi tergantung perusahaannya mungkin, Balik karena lagi. kan balik lagi scope of work-nya PR tuh banyak. Mungkin ada yang bisa dilakukan sama divisi lain, misalkan sama Yes. marketing, Iya. atau kalau misalkan kayak krisis gitu belum tentu juga bisa Iya, dilakukan. Jadi tergantung kebutuhan. Dan ini sih kalau misalnya kayak krisis gitu kan, krisis nggak setiap saat terjadi. Kadang-kadang krisis dia baru hiring expertise yang di bidang krisis atau kayak PR agency lah gitu ya. Ada juga kasusnya memang yang perusahaan sangat sensitif banget terhadap yang namanya krisis. Kayak misalnya kayak oil and gas gitu kan cukup krisis, yang mana kita membutuhkan standby itu setiap saat gitu, karena anything can happen kan, sama kayak misalnya maskapai gitu kan juga dekat sekali gitu ya dengan yang namanya krisis. Itu memang membutuhkan standby krisis setiap saat. Tapi ada yang memang krisisnya nggak terjadi setiap saat gitu, nanti pas dibutuhkan baru krisisnya maju. Tapi balik lagi sih, menurut aku menjadi seorang PR juga harus paham, walaupun aku nggak expertise di bidang krisis, tapi I know how to handle, at least aku tahu proses-prosesnya itu memang ya memang mesti dipahami sih. Nah, tapi balik lagi, biasanya setiap orang PR itu punya masing-masing spesialisasinya tuh masing-masing gitu. Oke, kalau Kak Asti sendiri spesialisasinya Kalau apa? aku mungkin lebih ke PR brand, lebih ke PR branding kali ya, and PR marketing itu mungkin aku lumayan capable di situ lah. Oke, lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Sekarang kan publik mungkin masih banyak yang bingung nih, apa sih bedanya PR sama marketing, apa sih bedanya PR sama advertising? Mungkin Kak Asti bisa lebih jelasin. Kayaknya itu mungkin orang-orang udah pada tahu ya, bahwa marketing pasti dekat sama yang namanya sales gitu ya. Kalau PR kita nggak punya tanggung jawab untuk convert itu ke dalam sales kan, dan dari cara komunikasinya beda banget. Kalau dari marketing kan ya mungkin kita cerita yang bagus-bagusnya supaya publik itu mau beli barang kita gitu kan. Kalau misalnya PR itu kita menunjukkan yang bagus-bagus supaya terjadi kayak citra positif amongst public lah ya gitu. Jadi ketika kita misalnya ya, ini misalnya aja cara gampangnya, ini aku mau beli tas yang ini deh, menurut kamu bagus nggak ya? Terus temennya bilang, aku tuh lihat deh kayaknya orang lain itu juga bilang ini bagus. Jadi kayak ada kredibilitas yang dibangun di antara publik itu. Lain halnya kalau kayak marketing kan kayak kita lihat iklan gitu kayak langsung tergoda gitu ya. Kamu juga kalau belanja lihat iklan kadang-kadang suka kayak gitu kan, kena racun gitu ya. Jadi itulah dari cara komunikasinya dan goalsnya juga beda. Makanya kadang-kadang memang sulit nih kalau PR tuh memang matriksnya nggak kayak marketing gitu, yang memang dia ada numbers kayak digital marketing mungkin dia kan bisa ketahuan tuh yang ngeklik conversion rate-nya berapa. Kalau di PR kan kita nggak tahu orang yang baca tuh benar-benar percaya sama kita atau enggak ya. Jadi itu benar-benar membutuhkan, it's a long term action sih kalau menurut aku PR itu. Jadi kalau bisa ya doing PR actions nggak sekali one time and then udah gitu. Jadi memang harus sustainable, harus di retain pemberitaannya dan lain sebagainya. Oke Kak. Nah terus kan tadi kita sempat mention juga nih tentang kayak crisis handling, terus juga mungkin ada perusahaan nih yang citranya misalkan kurang baik nih Kak, citranya buruk. Nah terus gimana sih PR atau strategi efektif apa sih yang dilakukan PR untuk kayak tetap membuat brand credibility untuk perusahaan yang citranya ini udah mungkin udah jelek drop gitu, shy udah ya, udah drop shy. Oke, jadi itu penting banget buat orang PR untuk tetap bisa update sama situasi yang terjadi. Artinya makanya jadi PR tuh jangan asal jadi PR gitu. Harus rajin baca berita, harus tahu di sosial media nih sekarang ramenya apa. Jadi kebaca kan orang tuh behaviornya seperti apa sih di sosial media. Jadi ketika ada masalah nih, misalnya ada sesuatu yang viral di Twitter, terus biasanya orang PR udah tahu nih, udah kebayang pasti nih orang jawabannya bakal jadi kayak gini gitu. Nah,
itu tujuannya karena ketika misalnya ada drop shy itu tadi, kita udah tahu tuh how to handle it gitu. Karena bikin misalnya dalam keadaan krisis gitu, kita nggak bisa bikin sembarang standby statement kan, karena pasti ada beberapa kasus nih yang kayak viral gitu ya, terus dia ngeluarin standby statement, minta maaf dan segala macam, tapi tetap di kalimat itu tuh terkesan defensif gitu. Itu kan jadinya bumerang ya sebenarnya. Jadi kenapa aku bilang harus tetap update sama what's going on in this internet dan lain sebagainya, karena supaya kita tahu jawabannya tuh seperti apa. Kalau misalnya terjadi masalah terus kita menjawab seperti ini gitu, nanti orang bakal ini nggak ya, kayak gitu-gitu loh. Jadi biasanya memang PR tuh kita yang biasa bikin kayak standby statement, terus anticipated Q&A. Jadi kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa aja nanti yang bakal muncul kalau misalnya kita ngeluarin statement ini dan lain sebagainya. Jadi in terms of pertanyaan kamu tadi, ya caranya karena kan aku nggak tahu nih drop shy-nya nih seperti apa gitu kan. Tapi what we can do to prevent adalah untuk tahu situasi dan tetap update sih sama berita, sama social media gitu, supaya kita bisa tahu how to handle netizens yang sekarang kayaknya udah shifting juga kan, karena sekarang kan banyak pengguna Gen Z. Ini kita nggak bisa mengkomunikasikan sesuatu lagi kayak pas zaman milenial lagi di 20-an gitu kan, udah beda kan. Komunikasinya, cara penyampaiannya mungkin cara penyampaiannya udah shifting banget. banget gitu. Jadi itu salah satu tantangan, tapi juga harus dihadapi dan harus dipelajari cara menghadapinya. Oke, mungkin jadi kalau strateginya mungkin awalnya kita harus tetap monitor atau update tentang current issue gitu, trennya di media sosial atau di berita nih lagi ngomongin apa sih, terus gimana, dan kita harus juga pinter-pinter mungkin membaca situasi gitu, membaca situasi, terus gimana cara nge-handle-nya yang tepat, cara penyampaiannya apalagi depends on publiknya juga siapa gitu ya. Oke. Nah terus berdasarkan pengalaman Kak Asti selama ini nih yang sudah berkecimpung di dunia PR, apa aja sih suka dan duka atau hal yang suka atau nggak disukain dari menjadi seorang PR? Menjadi seorang PR ya, sukanya mungkin karena aku terlibat dengan orang-orang baru ya. Sebenarnya aku semi introvert sih, nggak suka juga sih ngobrol sama orang baru tuh, kayak malu-malu gitu ya, agak pressure gitu. Tapi kenapa seneng? Karena aku jadi tahu karakter orang-orang kan. Oh ini kalau misalnya kerja dengan BUMN kayak gini, oh kalau kerja dengan consumer brands kayak gini. Ada lagi aku punya clients lokal sama global, itu aja cara handle-nya udah beda. Jadi itu suatu hal yang menyenangkan buat aku gitu. Jadi kayak kemarin ngobrol sama clients dari Aussie misalnya, itu ke suatu hal yang baru gitu buat aku, dan aku jadi tahu nih budayanya dan lain-lain. Dapat insight banyak banyak, dan enaknya kalau menurut aku jadi seorang PR, kreativitas aku itu nggak block gitu. Karena kreativitas itu sangat dibutuhkan oleh seorang PR. Kita harus tetap selalu update, apalagi kalau aku di PR agency kan kita create proposal juga ya. Kayaknya di in-house sekarang juga mereka bikin proposal juga kan. Nah itu kan yang membuat kreativitas tuh jadi nggak terbatas kan. Jadi makanya aku senang gitu, kreativitas aku terus berjalan dan mengalir gitu ya, karena banyak pekerjaan aku yang harus melibatkan kreativitas. Kalau dukanya, sebenarnya dukanya mungkin bukan lebih kayak profesi ya, mungkin lebih ke pekerjaan in general, kayak ya kadang capek dan segala macam. Tapi kalau dukanya PR sih aku nggak terlalu, kalau kadang-kadang tuh mungkin aku ketemu klien yang kadang-kadang nggak menyenangkan ya, tapi itu resiko pekerjaan sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang duka mungkin lebih kayak bukan sih, aku sebagai karyawan in general aja, kadang kita harus pulang malam, kadang kita nggak ada waktu karena harus ngerjain event, terus kayak H-1 event tuh wow deg-degan banget ya, kayak aduh kepikiran gitu, nggak bisa tidur. Hal-hal yang kayak gitu yang mungkin menjadi duka ya. Tapi apalagi post eventnya juga mungkin bakal ngeliat komen-komen netizen gimana iya gitu, jadi
lebih kayak bagaimana aku menjadi seorang karyawan sih yang menjadi dukanya. Tapi kalau profesi in general kayaknya sih so far aku senang-senang aja sih di PR gitu. Apalagi kalau misalkan kakak di PR agency, kliennya juga banyak, industrinya berbeda-beda. Jadi kayak jadi harus kayak tapi itu juga menjadi seru. Iya seru, Itu kan menjadi kreativitas seru juga. jadi nggak beda-beda gitu. Selalu berpikir ide baru karena kliennya juga baru terus industrinya beda-beda. Itu juga alasan aku kenapa aku nyaman di agency sekarang, karena kalau di in-house kita kan terfokus untuk mengerjakan satu perusahaan aja, walaupun campaign-nya banyak lah ya. Kalau aku di agency kan aku doing multiple clients yang dari industrinya juga diverse gitu, jadi nggak cepet bosan. Mungkin sementara itu yang membuat aku seneng juga di agency sementara. Nah terus kan tadi kita udah ngomongin nih suka dukanya menjadi seorang PR. Nah mungkin teman-teman di rumah nih ada yang mau jadi seorang PR nih kak. Nah skill set apa aja sih kak yang dibutuhin? Semua menurut aku bisa jadi PR. Jadi PR tuh bukan skill yang harus gimana banget gini. Kak PR harus bisa ngomong, nggak sih? Nggak semua PR tuh harus bisa ngomong. Kalau kayak ngerjain crisis itu mereka banyak yang di balik layar, yang maju tetap aja manajemen levelnya misalnya. Jadi nggak selalu semua role itu dalam PR harus bisa ngomong, tapi ya kalau bisa jadi orang yang supel is a plus lah, karena kan lo ketemu stakeholders yang beragam gitu ya. Jadi mungkin nggak harus yang kayak lo public speakingnya bagus apa gimana, dan public speaking tuh bisa dilatih gitu. Pas emang kalau misalnya kerja tuh harus diterjunin aja, nanti bisa sendiri, nanti juga belajar sendiri gitu ya. Mungkin yang paling penting menurut aku tetap update, itu kunci utama banget yang aku rasakan, rasanya skill yang sangat berarti di situ. Karena banyak orang yang jadinya PR karena ya dia tahu nih, oh PR ngerjain press release, oh PR ngerjain ini, udah. Tapi dia nggak tahu di luar sana tuh ngapain, ada apa gitu. Makanya sebelum jadi PR ataupun misalnya yang sekarang PR itu penting banget untuk baca berita media sosial juga. Kalau aku sih senangnya baca Twitter karena everything that goes viral rata-rata datangnya dari Twitter. Jadi kayak tahu gitu. Pusatnya gitu ya. Pusatnya, jadi kayak nggak usah banyak sosial media, udah buka Twitter aja, oh gue tahu ngapain. Dan kelihatan tuh gitu, maksudnya karena aktif juga misalnya ngeliat media sosial ini, kita juga tahu jadi masing-masing behavior dari setiap netizen TikTok sama Twitter sama Instagram itu platformnya beda-beda kan netizennya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang harus dipahami supaya kita nggak kecelek tuh gitu lah, istilahnya kecelek deh. Jadi kayak seperti itu gitu. Baca berita itu wajib, jadi beritanya jangan gosip mulu sayang ya. Jangan bukanya lambe turah. Bukan lambe turah ya, banyak nih. Jadi dari industri, ekonomi, bisnis itu kalau bisa harus tetap dibaca gitu. Kayak misalnya ngomongin sekarang kripto atau NFT yang lagi rame, aku memang nggak main tapi aku tahu gitu. Nah kayak gitulah, maksudnya lo nggak perlu mendalami tapi lo tahu ada apa sih di dunia harus ini, tahu-tahu ada apa sih di dunia ini. Betul. Sama mungkin skill mungkin penting adalah bahasa Inggris. Kalau bisa ya, ini would be a plus banget bahasa Inggris. Karena rata-rata perusahaan masih yang korespondensinya mungkin dalam bahasa Inggris, itu satu. Kedua, kita nggak tahu kan kita akan berhubungan dengan siapa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita taunya dapat partner dari luar negeri, kita udah bisa lah ngomong gitu. Dan maksudnya bahasa Inggris juga nggak harus perfect gitu. Cara ngelatih bahasa Inggris kan juga gampang banget. Kita sekarang udah punya akses ke YouTube, Netflix dan lain-lain, jadi lebih mudah. Baca berita bahasa Inggris itu benar-benar improving my English business aku, jadi improve banget karena aku banyak baca berita dalam bahasa Inggris kayak gitu misalnya. Vocab baru, karena nggak semua kegiatan di PR itu bahasa Inggrisnya verbal gitu. Banyakan kan kita korespondensi, nulis apa dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kayak gitu, tapi itu bisa dilatih juga. Mungkin lebih ke situ sih, selebihnya mungkin kalau yang kayak tadi aku bilang public speaking ya would be good kalau misalnya punya skill public speaking, tapi nggak mandatory lah gitu. Oke. Nah kalau selanjutnya nih ada proyeksi karir dari public relations menurut Kak Asti gimana nih ke depannya nih?
Proyeksi karir. Ini bukan karena aku ada di PR ya, jadi aku promosiin. Mungkin gini, karena tadi aku bilang PR juga ikut berkembang, mengikuti this digital era, mengikuti zaman juga tadi kan. Jadi kita juga udah mulai masuk ke yang namanya digital PR, dan makanya aku juga sekarang sudah mulai masuk juga nih ke yang namanya social media campaign, tapi dengan PR approach gitu, beda ya sama social media approach kan. Jadi udah seperti itu gitu, dan makanya kadang-kadang misconceptionnya ada orang yang bilang sekarang ngapain gitu kan, PR apa sih, nggak ada yang baca koran lagi gitu. Enggak gitu, dan balik lagi bahwa jurnalis itu adalah pihak yang resmi lah aku bisa bilang untuk mengeluarkan kayak statement gitu ya. Jadi kalau misalnya ada berita apa dikonfirmasi oleh jurnalis, ya mereka kan memang pihak yang pantas gitu ya ngomong kayak gitu, karena kadang-kadang kan cuman keluar dari netizen apa padahal nggak valid gitu beritanya, ya karena dia tidak datang dari background jurnalistik gitu, bukan produk jurnalistik kan. Jadi balik lagi, ketika kita mau konfirmasi pemberitaan apa, kadang-kadang kan kita tentunya masih ke berita gitu, dan banyak sekali exposure media yang menjadi tolak ukur atau measurement untuk beberapa perusahaan gitu, untuk kredibilitas mereka dan lain-lain. Jadi menurut aku tetap akan going gitu ya, karena PR juga nggak bisa digantikan dengan mesin gitu, tapi mungkin akan lebih luas ya caranya gitu. Jadi cara approach-nya mungkin udah shifting ya, gitu, shifting ya. Kalau misalnya dulu kita hanya mengandalkan koran, kalau PR tuh harus selalu up to date, karena apapun sekarang bergeraknya cepet banget kan. Jadi kita memang harus cepet juga ngikutin tren, ngikutin platform tuh sekarang lagi apa sih gitu. Jadi PR-nya tetap berjalan, tapi mungkin platformnya aja yang berbeda, karena bagaimanapun PR nggak bisa digantikan dengan mesin gitu, dan cara PR bergerak itu berbeda dengan cara marketing, sales bergerak gitu. Jadi memang ya bakal tetap ada kayak ya, tetap ada sih menurut aku. tenang aja. Nah, mungkin kayak dulu PR-nya lebih berkecimpung dengan kayak media yang tradisional gitu, sekarang udah shifting ke lebih modern, misalkan yang lagi berkembang nih TikTok ya, cobalah memunculkan sisi PR di platform TikTok. Betul, bisa dan sekarang bahkan perusahaan-perusahaan resmi itu juga punya TikTok. Iya. Gitu. Jadi kayak ya, jadi paling platformnya aja sih yang berkembang gitu. Dan scope of work PR juga berkembang kan, jadi digital PR juga, karena kita ada fokus lain di media sosial juga dong sekarang gitu. Jadi mungkin lebih kayak gitu sih. Teman-teman yang mau masuk PR jangan ragu, karena masih menjanjikan proyeksi karirnya. Proyeksi karir. Oke, mungkin ini aku bakal lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke. Nih, Kak. Mungkin dari Kak Asti, ada tips nggak sih buat teman-teman di rumah yang pengen banget jadi PR yang handal gitu? Gimana? PR yang tipsnya? handal. Walaupun saya juga masih dalam proses belajar ya, aku juga nggak pernah berhenti belajar walaupun sudah 7 tahun di industri ini gitu ya. Tapi teman-teman mungkin untuk yang ingin pursue karir di public relations, menurut aku yang pertama tuh nggak perlu takut dan overthinking ya, karena banyak banget yang datang ke aku dan nanya, "Kak, tapi aku nggak bisa public speaking." Emang semua harus public speaking ya Kak gitu kan? Dari situ aja udah ketakutannya tuh udah kayak gitu. Jadi karena banyak banget ya PR, dan itu penting banget juga untuk kamu nih tahu PR tidak hanya sekedar PR. PR bukan sembarang PR. Karena PR itu juga sangat luas. Apakah kamu memang maunya PR yang kayak aku nih, PR yang lebih ke brand, consumers gitu ya, atau memang kamu lebih suka yang ke government, kamu lebih suka CSR gitu misalnya. Nah, jadi scope of work-nya PR tuh sangat banyak dan sangat luas gitu. Jadi jangan kira PR tuh yang ngomong-ngomong di depan gitu ya, yang ngomong kadang CEO-nya bang, bukan PR yang gitu. bikin statementnya bang. Yang bikin statementnya kita. Makanya kadang-kadang
PR itu adanya di belakang layar sebenarnya. Terus makanya kalau misalnya ada krisis baru tuh kita kayak sibuk. Jadi nggak selalu PR itu adalah orang yang terlihat di depan halayak ramai gitu, nggak selalu. Jadi dan public speaking itu bisa dilatih. Jadi menurut aku nggak usah ragu. Dan sekarang aku yakin banget, banyak banget kan startup yang growing sekarang, mereka butuh PR juga. Jadi sebenarnya secara secara kebutuhan PR tuh dicari sebenarnya. Tapi makanya jangan sampai takut, karena PR emang banyak dicari. Tapi lulusannya juga banyak kan Gaby ya. Lulusan komunikasi tuh banyak banget. Jadi kalau jangan yang ngarep PR maunya langsung jadi gimana gitu, nggak apa-apa kok, mulai dari nol aja, mulai dari kayak aku juga kok intern, susah-susah dulu gitu, karena everything is a process juga kan, jadi gak usah takut dan coba aja, jalanin aja dulu. Just do it. Just do it gitu. Mungkin bisa juga cari scope-nya tuh yang cocok sama kamu gitu. Kalau misalnya nggak bisa public speaking, mungkin bisa cari yang kayak lebih ke KASTI gitu, yang branding, atau misalkan kayak media relations. Media relations juga scope-scope bisa. lain kan yang mungkin cocok sama kamu. Jadi dicari aja, ditekuni aja, just do it aja sih. Oke, mungkin sekian nih perbincangan aku dan Kak Asti di episode Ekru Talks kali ini. Sebelumnya terima kasih banget Kak Asti. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Makasih banyak. Jadi semoga obrolan kita hari ini bermanfaat nih buat teman-teman di rumah. Dan untuk teman-teman di rumah yang masih mencari pekerjaan dan pengen mencari opportunity-nya tuh secara lebih mudah dan lebih efektif, mungkin bisa daftar Ekrut sekarang lewat www.ekrut.com/signup. Gue Gaby, Aku Asti. bye bye. Bye. Bye.